selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam berjumpa dengan kami dalam Gracia Hope Compassion Channel. Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Gracia Hope Compassion Channel. Saudaraku yang diberkati, setiap doa yang dengan penuh pengharapan yang kita naikkan di hadapan Tuhan, ketika Tuhan berkenan, maka Ia jadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, hari ini saya sangat bersuka cita karena saya mendengarkan kesaksian dari anak rohani saya. Dia dulu memiliki keyakinan yang lain, tetapi kemudian dia mengenal Yesus karena dia mengalami mujizat kesembuhan. Lalu satu ketika perubahan imannya ini diketahui oleh keluarganya dan dia mengalami penolakan oleh keluarganya. Tapi kemudian saudara, oleh karena tuntunan Tuhan dan karena dia mendengar suara dari Tuhan, kemudian dia taat dan tetap setia dengan imannya sebagai orang percaya. Lalu Tuhan membolak-balikkan keadaan dan keluarga yang dulunya menentang dia kemudian menerima dia apa adanya dan dia katakan, "Mami, saya mengalami bagaimana keluarga saya bisa menerima saya kembali dan dia boleh kembali ke tengah-tengah keluarganya dengan menerima perbedaan keyakinan tersebut." Dan saya percaya saudara, bukan kuat dan gagah dia bahwa semata-mata karena Yesus. Ini bukan berarti kita membuat orang itu mengubah keyakinan dari yang semula itu menjadi sesuatu yang lain, tapi ini persoalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab firman Tuhan berkata bahwa tidak ada nama lain di kolong langit ini yang kepadanya dia beroleh selamat kecuali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu sukacita oleh karena satu orang diselamatkan dan seluruh isi sorga itu bertembik sorak, itu mengalami itu sih yang saya alami karena sukacita oleh karena keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam diri seseorang. Dan kemudian dia mengalami pengalaman iman demi pengalaman iman dan bahkan keluarganya bisa menerima dia apa adanya. Itu merupakan satu mujizat daripada Tuhan. Dan saya berdoa bahwa setiap orang yang di dalam pergumulan imannya boleh tetap mempertahankan keyakinan di dalam Yesus. Karena saudara, ini eh, bukan soal bagaimana saudara lahir, kemudian saudara ada di agama tertentu, tetapi bagaimana soal engkau percaya bahwa kehidupan kekal, keselamatan kekal, pengampunan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, mari kita siapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama dari kitab Galatia 4. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Satu hal yang kami rindu Tuhan adalah berdiam di dalam bait-Mu yang kudus, menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa bahwa pagi hari ini lawatan Tuhan itu terjadi. Dan Engkaulah damai kami, Engkaulah kerinduan kami. Kasih sayang-Mu mengalir atas kehidupan kami sehingga kami dapat kuat tetap bertahan di dalam segala apapun. Tidak putus asa, tidak kecewa sekalipun ada pergumulan, tetapi tetap terus melanjutkan hidup untuk terus berpengharapan kepada Tuhan yang adalah masa depan kami, pengharapan kekal di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa, kami mau menyambut kebenaran firman Tuhan. Jaga hati kami Tuhan, agar hati kami tertuju kepadamu, di situ ada kemenangan dan kekuatan. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Pagi hari ini firman Tuhan dari Galatia 4 ada tema dari hamba menjadi anak. Demikianlah kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Setiap orang yang percaya diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah, eksosia, perubahan status, kedudukan. Ya, saudara bayangkan saudara ada di dalam satu rumah, dulunya saudara bekerja di sana sebagai dulos, sebagai pembantu rumah tangga, tetapi kemudian saudara mendapat hak istimewa bukan lagi sebagai pembantu, tetapi sebagai anak. Nah, saudara sebagai anak ini yang dulunya kita digaji sebagai seorang pembantu, dulunya kita memiliki ruangan kecil di kamar sebagai pembantu, tapi kemudian ketika menjadi anak, maka hak-hak itu mengalami perubahan dan perbedaan. Bahkan ketika keluarga itu memiliki berbagai kekayaan, maka dia menerima warisan dari keluarga tersebut. Nah, saudara, Paulus melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang iman dan hukum Taurat dan perumpamaan tentang pewaris yang masih kecil yang belum akil balik bahwa ia adalah pemilik segala sesuatu, tetapi jikalau belum dewasa, ia sama seperti hamba karena belum waktunya untuk menerima haknya sebagai anak. Nah, ini gambaran kita sebelum dan sesudah Kristus Yesus. Dalam firman Tuhan,
Mari kita baca bersama-sama. Tidak ada lagi perhambaan di dalam Galatia 4 ayat 1 sampai 11. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, ya Bapa. Jika kamu bukan lagi hamba, melainkan anak, jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Saudara, poin yang pertama kita lihat bahwa sebelum Kristus hidup seperti hamba. Sebelum Yesus datang, manusia terikat pada hukum dan tradisi agama yang ketat. Walaupun orang Israel adalah calon ahli waris, tapi tidak menikmati kebebasan itu. Tapi setelah Kristus ada, maka setiap orang yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak. Eksosia, perubahan status, bahkan beroleh kedudukan yang sama dengan pewaris kerajaan. Nah, saudara, banyak orang Kristen yang sudah selamat, tapi pola hidupnya masih hidup seperti hamba. Takut, terikat, merasa tidak cukup, merasa tidak diberkati, merasa tidak punya hak untuk berdoa, dan lain sebagainya. Sebelum kita mengenal Kristus, kita hidup seperti hamba, dan orang-orang yang tidak dewasa artinya tidak mengalami Kristus, baik di dalam pengenalannya, baik tentang firman yang dia pahami, itu tidak betul-betul memiliki iman yang cukup sehingga dia tidak mengalami kedewasaan. Dan orang yang tidak dewasa sekalipun dia adalah anak, tapi kalau belum akil balik tidak akan menerima apa-apa. Makanya Kristus itu penting, mengenal Tuhan itu penting. Dan ginosko, yaitu mengenal Tuhan dari gaya hidup sehari-hari yang mencari Tuhan, itu penting supaya kita tidak lagi hidup seperti seorang hamba, seperti orang-orang Israel yang sebetulnya memiliki hak untuk menerima warisan, tapi mereka tidak mau percaya kepada firman yang hidup, yaitu Yesus. Yang kedua, oleh Kristus dia membebaskan kita. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Nah, anaknya ini yang ditolak oleh bangsa-bangsa, pemimpin-pemimpin Yahudi, sehingga mereka hanya sekedar menjadi hamba dan tidak pernah menjadi anak. Yesus datang untuk menebus kita dan memberikan new status exousia sebagai anak-anak Allah, legalisme, disertifikasi di dalam Kristus Yesus. Makanya materai kita adalah Roh Kudus. Kalau kita disebut anak, kita mendapat status yang baru. Sertifikatnya apa? Being adopted. Dan kemudian Roh Kudus sebagai materai. Nah, saudara, menjadi anak berarti kita diterima sepenuhnya, hak kita semuanya istimewa, bukan karena melakukan perbuatan baik, tapi karena kasih Allah. Dan menjadi anak Allah, menjadi anak Tuhan, menjadi anak kerajaan, materainya adalah Roh Kudus. Nampak dari karya-karya Roh Kudus yang membuat kita memiliki buah roh, yang membuat kita memiliki karunia-karunia roh yang sebelumnya kita nggak pernah ada, dan membuat kita memiliki satu keyakinan iman di dalam hati, bahwa dari dalam hati orang yang percaya, dari mulut orang memperkatakan Yesus adalah Tuhan. Orang yang lahir baru, dia tidak pernah dapat menyangkal Yesus. Makanya orang-orang yang terikat, yang mengalami satu belenggu setan, nggak bisa menyebut nama Yesus, nggak bisa menyebut nama Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Tapi orang-orang yang lahir baru, mereka dengan ringannya menyebut Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah penebus yang hidup. Orang yang terikat dosa itu nggak bisa. Saudara bisa uji bahwa orang yang terikat dosa itu nggak bisa, apalagi kalau dia dibelenggu oleh kuasa kegelapan, itu nggak bisa menyebut nama Yesus. Tetapi orang yang menyebut nama Yesus, yang percaya dengan Yesus, memiliki ciri-ciri. Dia bisa menyebut Yesus dari hati dan mulutnya, lalu kemudian dia dimeteraikan dengan Roh Kudus, nampak dari kelahiran baru yang dia nyatakan, kemudian menghasilkan buah-buah roh, lalu karunia-karunia Roh Kudus menyertai dia. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, Kristus membuat satu perbedaan. Status kita sebagai anak kerajaan, baik di dalam roh maupun jiwa kita, mengalami metanoia, mengalami epistrofe, mengalami perubahan pola pikir, perubahan gaya hidup oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Dan Kristus membebaskan kita.
Perempuan dari Samaria yang memiliki 6 orang laki-laki di dalam kehidupannya ketemu dengan laki-laki yang ketujuh dia menjadi pribadi yang berbeda. Nah, saudara, orang-orang yang terikat dengan kuasa kegelapan, orang gila yang ada di Gerasa, ketika Yesus hadir dalam kehidupannya, ia dilepaskan dari legion. Kristus membebaskan kita jika dia ada di dalam kita, sungguh-sungguh membebaskan kita. Amin. Yang ketiga, Roh Kudus mengokohkan identitas kita ya. Tadi saya sudah katakan bahwa Roh Kudus merupakan jaminan, materai, sertifikasi. Ya, kalau ada materai itu sah secara hukum, saudara. Yang membuat kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Tidak ada seorang pun yang dapat menyebut ya Aba, ya Bapa kalau tidak ada keyakinan dalam dirinya. Makanya keintiman ini bukan sekedar kehubungan the Lord with the menjadi dengan hambanya, melainkan Father with the Son, Father with daughter. Nah, apakah kita sudah benar-benar menikmati hubungan yang dekat sebagai Bapa, atau masih merasa jauh, asing, terhukum, terhakimi? Kalau kita adalah anak, maka kita memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa. Kemudian yang keempat, jangan kembali lagi ke perbudakan lama. Paulus heran kepada jemaat Galatia, siapakah yang telah mempesonakan kamu? Bukankah Kristus sudah dipertunangkan dengan kamu? Aku heran, maka jemaat Galatia kembali pada keberisian lama, terikat pada aturan agama, dan tidak berpusat pada Kristus. Dan ia memperingati bahwa jika kembali ke hidup yang lama, berarti kebebasan yang sudah diberikan sia-sia dong. Nah, saudara, refleksi pada pagi hari ini, mari waspada terhadap godaan untuk kembali mengukur iman hanya dari pola ritual, peraturan, atau penampilan luar. Waktu dulu sulit sekali, saudara. Karena pola penyembahan di bait suci yang telah menjadi kebiasaan untuk mempersembahkan korban-korban. Atas dasar itu mereka mengatakan bahwa dengan memberikan itu mereka bisa selamat. Tapi kemudian Kristus mengubahkan semuanya. Itu butuh waktu bertahun-tahun untuk mereka keluar dari paradigma yang lama. Kadangkala, saudara, untuk berubah bukan karena kita tidak mampu berubah, tapi karena paradigma sendiri, paradigma orang lain, benteng-benteng orang yang menilai kita. Kenapa kamu nggak sama dengan kita? Kenapa kamu nggak ikut budaya kita? Nah, karena lingkungan, maka seorang bisa sangat terpengaruh. Itu sebabnya 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kebudayaan itu dapat mempengaruhi seseorang, lingkungan dapat mempengaruhi seseorang. Makanya Kristus harus ada dalam hati supaya kita tidak terbelenggu dengan perbudakan lama. Yang kelima, kasih dalam pelayanan. Paulus mengingatkan kembali bagaimana mereka dahulu menerima dirinya dengan kasih meskipun dengan kelemahan fisik ia datang. Lalu Injil harus disampaikan dengan kasih, bukan sekedar perdebatan. Nah, saudara, bagaimana sikap kita terhadap orang yang melayani kita? Pemimpin rohani kita, apakah kita respect, menghormati, mendukung sekalipun mereka punya kelemahan, atau kita memiliki kebencian, kejengkelan, tidak mau tunduk. Selama kalau pemimpin kita berbuat dosa, kita harus mendoakan supaya dia bertobat. Tetapi mari kita memiliki kasih di dalam pelayanan. Apalagi kalau pemimpin kita sudah berusaha memberikan yang terbaik, jangan kita menghakimi dan tidak mendukung, tapi doakanlah dengan penuh kasih. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ingat untuk aplikasi dalam sehari-hari kita adalah anak Allah, bukanlah hamba. Bangun doa keintiman dengan Tuhan seperti anak berbicara kepada Bapa. Saudara, jangan takut, jangan ragu. Tuhan memberkati kehidupan kita, Dia mendengarkan kita seperti seorang Bapa. Dan kemudian jangan biarkan intimidasi, rasa bersalah, aturan kaku itu kemudian membuat kita tidak melihat Kristus sebagai Juru Selamat yang memberikan kita kemenangan. Jangan sampai kebebasan rohani kita dirampas oleh aturan-aturan yang ada. Kemudian ada hamba Tuhan, pemimpin rohani, mentor kita, hargai. Dengan menghargai dia, maka berkat-berkatnya akan turun dengan kita. Dan kasihilah mereka. Yang terakhir, saudara, ada doa seperti ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menebus kita dan menjadikan kita anak. Ajar kita untuk selalu hidup dalam kebebasan kasih karunia, tapi yang bertanggung jawab. Dan jangan biarkan kita kembali pada perbudakan, dosa atau hukum, supaya kita dapat memandang Dia dengan penuh kasih, ya Aba, ya Bapa. Nah, saudara, mari kita satu dalam doa. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan, yang membuat kami dapat menyebut Engkau, memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Biarlah hubungan kami, Tuhan, bersih, kudus, suci di hadapan Tuhan, sehingga tidak ada tuduhan, penghakiman untuk kami boleh datang kepada Tuhan. Dan biarlah kami dibebaskan daripada yang jahat. Ampunilah salah dan dosa kami. Bapak, aku berdoa Tuhan untuk keluarga yang berduka cita yang ada di Manado, keluarga Thanos Tuhan, dan telah kehilangan anaknya Joel Thanos oleh karena satu peristiwa yang menyedihkan.
hari ini akan dia lakukan pemakaman, kiranya ada penghiburan daripada Roh Kudus untuk memberkati eh, Bapak dan Ibu dari Joel Thanos, yaitu Konando dan Citasya, juga oma-opanya Kotoni dan Cuci Meling. Tuhan, berkati mereka agar mengalami penghiburan, bahkan mengampuni orang yang sudah berbuat salah kepada mereka, karena itulah yang dikehendaki Kristus Yesus dalam kehidupan mereka. Kami berdoa memberkati mereka, supaya mereka dipulihkan hatinya, mereka dapat memiliki keikhlasan dengan menjadikan segala sesuatu, apapun yang Tuhan buat itu baik adanya. Bapak, terima kasih Tuhan, biarlah keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan, Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan keadaan mereka. Aku teringat untuk Opung Ayu di dalam pemulihan, terus dia bawa dalam kesehatan kekuatan. Opung Risma Tuhan, dalam Inang Uda Risma Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan memberkati kehidupannya. Oma Eske Tuhan, yang di dalam pemulihan kesehatannya, Engkau telah bawa dia dalam level iman yang lebih lagi. Engkau memberkati, Engkau menguduskan, Engkau menjadikan dia menjadi lebih daripada pemenang. Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Dokter Gandhi yang mengalami terserempet di dalam kecelakaan lalu lintas, tetapi semuanya berjalan dengan baik-baik. Engkau mengadakan yang terbaik dalam kehidupannya, pemulihan dalam kehidupannya, sehingga dia boleh dikuatkan, dipulihkan kembali keadaan kesehatan tubuhnya dalam nama Yesus. Dan biar kami semua yang ada di tempat ini, Tuhan, kami mohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus, menyertai, memimpin, memberkati kehidupan kita. Biarlah hati yang tulus, hati yang penuh dengan damai, hati yang penuh sejahtera menjadi bagian kami. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi keluarga-keluarga, sehingga ada damai, tidak ada pertengkaran, tidak ada percekcokan, dipulihkan keadaan ekonominya, dan bersatu hati menjadi sepakat sebagai keluarga yang berdoa. Inilah doa dan pengharapan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadikan kami kuat dan menjadikan kami lebih daripada pemenang. Kami sambut berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas, andalkan Tuhan setiap saat, dan ingat, gunakan kasih karunia dengan penuh tanggung jawab, karena engkau lebih daripada pemenang. Engkau adalah anak-anak kerajaan. Haleluya. Shalom. Tuhan berkati. Amin.